Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waqafa bidinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang rahimakumullah, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin dan bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah yang rahimakumullah, di dalam kehidupan dunia ini, bahwasannya agama Islam itu sudah ada sejak Nabi pertama, Nabi Adam alaihissalam, hingga mencapai kesempurnaan di zaman baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi penutup, nabi yang terakhir sekaligus penyempurna agama Islam sebelumnya. Maka Allah katakan di dalam Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, telah aku cukupkan nikmatku untukmu, dan telah aku ridhoi agama Islam sebagai agamamu. Di dalam kesempurnaan ini sudah sangat jelas bahwa Islam itu simple, tapi jangan disimpel-simpelkan. Bahwa Islam itu mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan. Sebab apa saya katakan simple dan sangat mudah? Karena semua sudah tertuang di dalam Al-Quran dan hadis. Sudah sangat jelas mana yang halal, haram, makruh dan mubah. Terlepas dari aturan yang sangat jelas, Islam juga terbagi menjadi 4 mazhab. Ada mazhab Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Kita di Indonesia mayoritas bermazhab Imam Syafi'i, Ahlu Sunnah wal Jamaah. Secara notabene beda haluan atau tidak sama dengan mazhab yang lainnya. Maka disinilah diperlukan kedewasaan, dibutuhkan pemikiran secara moderasi ketika melihat seseorang melakukan ritual agama yang beda dari kita dan dia berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, maka biarkan saja, karena boleh jadi itu mazhab Imam Maliki atau mazhab imam lainnya. Saat ini ada sekumpulan manusia di zaman modern ini, herannya tidak memfungsikan dengan sebaik-baiknya pemikiran yang diberikan oleh Allah. Selalu memaksakan bahwa dirinya selalu benar dan pahamnya selalu betul, sedangkan paham orang lain itu salah. Inilah yang merusak tatanan dalam beragama. Kita bisa mengambil contoh, selalu menyalahkan orang lain dan menjaksis dirinya paling benar. Padahal dari dulu indah sekali orang beragama selalu menghargai paham orang lain. Akhirnya terkadang cuma perbedaan. Ada yang baca basmalah, tidak basmalah, atau kecil basmalahnya, akhirnya pindah masjid.
Cuma perbedaan kunut dan tidak kunut akhirnya tidak mau jadi makmum di salah satu imam. Inilah menjadi problematika dalam kehidupan kita saat ini. Kemudian cara terbaik untuk mensikapi hal ini, kita harus sebisa mungkin menguasai 4 ragam keilmuan. Kita harus banyak menguasai syariat, tarekat, banyak mengetahui hakikat dan banyak mengenal makrifat. Saya rasa ketika keempat hal ini kita kuasai, maka tidak ada yang berpikir secara ekstrim, akan tetapi berpikir secara moderat, secara moderasi. Karena dia tahu ketika ada yang berselisih paham, oh si A pahamnya syariat, wajar dia menguasai hal itu. Oh si B pahamnya tarekat, wajar dia mengetahui hal itu. Oh si C pahamnya hakikat, wajar dia menguasai hal itu. Oh si D pahamnya makrifat. Kita jangan selalu mengatakan tidak itu, tidak ada itu, tidak betul, tidak benar. Mending kita diam sambil mencari tahu apakah hal ini ada atau tidak ada. Jamaah yang rahimakumullah, sebabnya apa? Keilmuan kita sebagai manusia tentu ada tingkatannya masing-masing. Disinilah dibutuhkan kedewasaan, dibutuhkan pemikiran secara moderasi. Ketika kita tidak memahami sesuatu hal, maka jangan kita langsung menjaksis bahwa itu salah, tidak benar, tidak ada dalilnya. Karena kita bukan pakar hadis, kita juga bukan ahli hadis. Belajar saja, karena ulama terdahulu masih terus berguru dan tidak pernah berhenti berguru. Inilah yang perlu kita sikapi saat ini. Bagaimana kita hidup bertetangga, bermasyarakat, setanah air, bangsa satu darah, satu ikatan yang sama, apalagi satu agama yang sama, agama Islam. Bagaimana kita condong untuk menghargai orang lain, menghargai pandangan orang lain, menghargai aliran orang lain, menghargai apa yang dianut, paham yang diikuti, mazhab apa yang diikuti. Jangan selalu merasa diri paling benar, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepanjang berlandaskan Al-Quran dan hadis, maka terserah dia mau berbuat apa. Sepanjang tidak melanggar Al-Quran dan hadis, biarkan saja dia berkreasi dengan gayanya, karena aturan sudah jelas. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, wahadainahun najdain, kutunjukkan 2 jalan, fa'al'amaha fujuraha wa taqwaha, jalur buruk dan jalur takwa. Sudah jelas aturan hukum Islam, sudah jelas mana yang halal, mana yang haram, mana yang makruh, mana yang mubah, dan tidak ada yang abu-abu. Intinya saja kita beribadah dengan tekun kepada Allah, sepanjang tidak melanggar Al-Quran dan hadis, maka tidak usah saling menyalahkan. Mari kita menanamkan keimanan yang kuat dalam diri kita, supaya kita bisa saling menghargai dalam bertetangga, bermasyarakat, dan setanah air, supaya kita selalu rukun dan damai dalam bermasyarakat, tentu bernegara. Dengan ucapan Allahu muwafiq ila qawmit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.